Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dedi Irawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 ID, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kita akan menjelajahi bagaimana berbagai materi pembelajaran dapat saling terhubung untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami konsep dasar dan melihat bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam kelas kita. Semoga video ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi Anda dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama dalam koneksi antar materi ini, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menyesuaikan metode, materi, dan cara evaluasi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara optimal dan mencapai potensi maksimal. Yang perlu dipertimbangkan dan diingat dalam hal pembelajaran berdiferensiasi adalah setiap murid dilahirkan dengan kodrat dan potensi uniknya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita guru untuk menghargai dan mengembangkan keunikan tersebut. Dalam konteks pendidikan, ini berarti memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajarnya. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus yang pertama mengenal setiap siswa, termasuk kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar mereka. Yang kedua, menggunakan berbagai metode seperti diskusi kelompok, proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan teknologi pendidikan. Yang ketiga, menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai format untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Yang selanjutnya, menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes tertulis, presentasi, dan proyek untuk menilai pemahaman siswa. Adapun kebutuhan belajar murid yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Adapun strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi meliputi 1. Diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten adalah strategi pembelajaran yang menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan, minat, dan profil belajar siswa. Contoh penerapan diferensiasi konten meliputi yang pertama, menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat kesiapan siswa. Yang kedua, menyiapkan materi pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, audio, dan video. Yang ketiga, menggunakan daftar kosakata untuk menilai kesiapan siswa. Dan yang terakhir, memanfaatkan media visual dan audio visual dalam menyampaikan materi. Dengan diferensiasi konten, siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan metode dan aktivitas belajar dengan kebutuhan minat, kesiapan, dan gaya belajar siswa. Contoh penerapan diferensiasi proses meliputi yang pertama, kelompok belajar. Membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kesiapan atau minat mereka. Yang kedua, aktivitas yang beragam. Maksudnya, menyediakan berbagai aktivitas seperti diskusi,
eksperimen, atau proyek untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Dan yang ketiga, tingkat kesulitan yang berbeda. Di sini maksudnya menyediakan tugas dengan tingkat kesiapan yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran yang berbeda. Maksudnya, menggunakan metode seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, atau pembelajaran mandiri. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terakhir adalah diferensiasi produk. Adalah strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk hasil kerja atau proyek. Ini memberikan siswa kebebasan untuk mengekspresikan apa yang telah mereka pelajari dengan cara yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Berikut adalah beberapa strategi untuk menerapkan diferensiasi produk. Di antaranya yang pertama adalah pilihan produk. Yang kedua, tingkat kesulitan. Yang ketiga, kriteria penilaian yang jelas. Yang keempat, umpan balik konstruktif. Dan yang terakhir, integrasi teknologi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama, menyesuaikan konten. Artinya, menyajikan materi pembelajaran dengan berbagai tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan murid. Misalnya, murid yang lebih cepat memahami materi dapat diberikan tugas yang lebih menantang, sementara murid yang membutuhkan lebih banyak waktu dapat diberikan materi yang lebih sederhana atau penjelasan tambahan. Yang kedua, metode pembelajaran yang beragam. Menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan penggunaan teknologi dapat membantu memenuhi gaya belajar yang berbeda. Beberapa murid mungkin lebih suka belajar melalui visual, sementara yang lain lebih suka belajar melalui praktik langsung atau diskusi. Selanjutnya yang ketiga adalah penilaian yang fleksibel. Pembelajaran berdiferensiasi juga melibatkan penilaian yang bervariasi. Guru dapat menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes tertulis, presentasi, proyek, atau portofolio untuk mengukur pemahaman murid. Ini memungkinkan murid untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1, yaitu dengan mengintegrasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif bagi setiap murid. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menuntun kodrat anak agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi dan bakat masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi juga berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan individu setiap murid, serta menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan unik mereka. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2. Salah satu nilai utama guru penggerak adalah berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi mencerminkan nilai ini dengan menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, sehingga setiap murid merasa dihargai dan didukung. Kemudian, keterkaitan antara modul yang ketiga yaitu modul 2.1 dengan modul 1.3. Visi guru penggerak adalah untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan belajar setiap siswa, sehingga mereka merasa diterima dan didukung. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga terinspirasi.
Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.